Pertanyaannya macam-macam ya. Apakah UFO atau makhluk luar angkasa benar-benar ada? Kok banyak pertanyaan gini ya? SMS masuk tanya, ini tanya. Kenapa kok ada pertanyaan yang semacam ini ya? Lagi heboh di sini. Hah? Lagi heboh? Hah? Apa berita yang kemarin di Sleman yang ada lingkaran itu? Itu UFO kan? Benar? Diyakini? Ya, sekitar isu. Ini permasalahan. Ini sudah diangkat pembahasannya oleh para ulama kita. Diangkat dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang dunia jin, alamul jinni wa syayatin. Barakallahu fikum. Ringkasnya, bahwasanya apa yang mereka sebutkan dengan piring terbang, UFO, ada makhluk dengan bentuk yang aneh dan segala macamnya, itu waqi'un musyahadun, nyata dan disaksikan di banyak negara, di banyak tempat, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau dikatakan ada, nyata. Tapi nggak semua yang bentuknya kayak piring dikatakan UFO ya. Tapi di beberapa kesempatan itu nyata ada barakallahu. Namun pembahasan di kalangan para ulama itu adalah apa hakikat dari piring terbang tadi dan makhluk aneh di dalamnya itu. Apakah ada makhluk lain di luar kita ini? Ataukah tidak? Jawabannya barakallahu yang diulas oleh para ulama kita, itu semuanya adalah ulah dan tingkah polanya bangsa jin. Jin. Paham ya? Sehingga ini pembahasan yang disebut dengan abdaq ta'irah, bahasa Arabnya itu. Abdaqun ta'irah, piring terbang, itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan jin. Alam jin syayatin. Barakallahu fikum. Kok bisa? Ya. Antum harus paham. Yang pertama, jin itu Allah berikan kepada mereka kekuatannya sangat dahsyat, yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Jin ini semenjak zaman dahulu kala, para jin dan syaitan ini biasa nongkrong di langit untuk mendengarkan kabar-kabar wahyu. Ya apa ya? Diabadikan dalam surat Al-Jin. Ada manusia nongkrong di langit. Ada jet yang langsung bawa ke sana. Sampai detik ini belum ada. Ya apa ya? Pasti mati. Ya apa ya? Jin semenjak zaman purbakala sudah. Jin itu mampu mengangkat sesuatu, kerajaan, singgahsana atau apapun bentuknya dalam waktu sekejap. Itu diabadikan di An-Naml. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat beliau sebelum mereka datang dalam keadaan Islam Muslim. Nah, dia berkata dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, menukil ucapannya jin ifrit, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit mengatakan, jin, aku akan datangkan singgasana Sabak kepada kamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini akhir ayat. Misalkan Nabi Sulaiman duduk, baru mau bangkit, nyampe. Itu kan qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat duduk kamu. Namun sebagian dari tafsir ada yang menyebutkan, yakni sebelum selesai dari majlisnya beliau,
Beliau majlisnya selesai di sore hari. Sebelum petang nyampe. Barakallahu fikum. Saya mengatakan demikian. Yang harus tahu jarak antara malaikat Sabak Ratu Sabak dengan tempatnya Nabi Sulaiman itu jauh ya. Barakallahu fikum. Jauh ya. Anggaplah datangnya petang hari. Tafsir sebagian salah, sebagian mufassirin. Sebelum sore hari nyampe. Ada di antara manusia yang mau seperti itu. Berangkat dari tempat Nabi Sulaiman ke tempat Ratu Sabak saja sudah berapa jam? PT mungkin sudah menjelang asar. Itu naik pesawat. Kayak gitu ya. Terus bawanya pakai apa? Nggak terbayang di benaknya manusia. Tapi Ifrit mampu untuk itu. Dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah orang yang kuat dan terpercaya dalam masalah ini. Dan dia berikan dalam Al-Quran. Gimana ya Pak? Mampu kalian? Nggak mampu. Nah, kalau sekedar piring terbang, piring kayak pesawat jet, tapi kayak piring begitu, ada nyala lampunya terang, tahu-tahu terbuka pintu, ada makhluk kayak alien keluar, ya lebih gampang daripada yang tadi. Wenteng tenang. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu Allah kasih kemampuan barakallahu fikum bisa menjelma. Dan pendapat ulama kita, sebagai ulama kita menyatakan, yang dilihat oleh bangsa manusia itu bukan bentuk asli jin, tapi jelmaan. Di antara yang mengatakan demikian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan qauluhu ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan ini, iblis ini, jin ini, dia dan kabilahnya bisa melihat kalian di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahu. Ya, mungkin manusia lihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau melihat itu jelmaannya. Jin itu bisa menjelma dalam bentuk apapun. Ular bisa, kalajengking bisa, anjing hitam bisa, Dracula bisa, vampir bisa, bolong bisa, genderuwo bisa, semuanya bisa. Menjelma jadi kamu sendiri juga bisa. Enteng. Itu semua dengan izin dan kekuasaan dari Allah Taala. Jin mampu menjelma menjadi sebuah wujud yang lain dari yang lain. Wujud manusia bukan, dan segala macam bukan. Yang dikatakan sama mereka wujud manusia luar angkasa, keluar dari yang terbang tadi. Tentunya kayak alien tadi itu. Itu gampang-gampang ya. Bahasanya mampu dengan semua bahasa. Dari mulai bahasa yang paling susah sampai yang paling gampang semuanya bisa. Dengan izin dari Allah Taala. Itu kemampuan para jin. Paham ini? Mudeng. Barakallahu fikum. Tinggal ada pertanyaan di sini. Kalau memang itu bangsa jin, kenapa kok baru ada di zaman modern ini? Kan gitu ya? Khabar piring terbang itu kan belum lama ya? Apakah ada di zamannya Rasul piring terbang? Di zamannya para sahabat, para tabi'in, para ulama, sepengetahuan kita belum ada khabar semacam itu. Baru ramai heboh di zaman kita sekarang ini. Kok baru ada kenapa? Jawabannya para ulama kita, para ulama, yang namanya jin, upaya dia untuk menyesatkan dan menyimpangkan Bani Adam itu menyesuaikan kondisi zaman. Sederhana. Zaman dahulu cukup dengan model onta, kuda dan segala macamnya cukup. Di zaman sekarang ini zamannya zaman teknologi, gitu ya. Maka jin pun juga menciptakan teknologi yang lebih dahsyat daripada kalian. Tujuannya adalah menyimpangkan Bani Adam, untuk menyimpangkan Bani Adam. Barakallahu. Jadi paham ini? Barakallahu. Untuk melihat kitab Alamul Jin wa Syayatin
Itu judul kitab ya kan. Alamul Jin wa Syayatin. Sehingga saya yang nulis Al-Asqar itu. Dr. Sulaiman bin Umar Al-Asqar. Paham ini? Masya Allah. Tinggal 5 menit lagi ya. Apa hukum makanan yang dimakan dengan tangan kiri? Apakah makanan tersebut dihukumi haram setelah dalam perut ataukah bagaimana? Kalau aku menanyakan makanannya tergantung apa yang kamu makan. Kalau yang kamu makan itu barang haram, maka dapat 2 dosa. Dosa pertama, makan barang haram. Dosa kedua, makan dengan tangan kiri. Tapi kalau kamu yang kamu makannya halal, maka dapat 1 dosa. Dosa makan dengan tangan kiri. Inti jawaban, makanan yang halal tidak bisa berubah menjadi haram dikarenakan kamu makan dengan tangan kiri. Zat makanannya halal, cuma cara makan kamu yang haram. Kamu berdosa bukan karena makan barang haram, kamu berdosa dikarenakan makan dengan tangan kiri. Jadi paham ya? Jadi makan barang halal tapi kamu dosa. Bagi orang yang membela agama di atas sunnah, tapi orangnya fajir, apakah tetap mendapatkan pahala? Saya mau tanya sama Antum. Dalam riwayat yang tadi disebutkan sama Rasul, beliau mengatakan apa tentang orang fajir? Mengatakan apa? Dikatakan huwa min ahlin nar. Selesai. Itu jawabannya. Nah terus dia, gitu ya. Jangan terpaku dengan penampilan zahirnya, jangan terpaku dengan zahir perjuangannya, tapi lihat bagaimana hakikatnya. Artinya untuk dia pribadi itu sia-sia, tapi kemanfaatannya untuk agama itu ada. Agama dapat manfaat dari orang tadi, tapi orang tadi tidak dapat manfaat dari tindakan dia sendiri. Maka Rasul mengatakan huwa min ahlin nar dengan perbuatan tadi. Kata-kata huwa min ahlin nar jangan kemudian dijadikan sebagai hukum umum loh ya. Bukan, itu ancaman bagi yang bunuh diri tadi. Diancam dengan neraka. Jangan mengatakan semua yang merusak agama Allah finnar. Wah itu sangar ya. Itu tidak bagaimana masing-masing orangnya. Barakallahu fikum. Dan masing-masing perbuatannya. Masya Allah. Adab-adab thalabul ilmi itu sudah banyak ya. Baca buku khusus tentang masalah adab thalabul ilmi. Itu bahas panjang ya. Masya Allah. Sudah ya. Tidak ada yang pas untuk dijawab. Masya Allah. Ini dia. Wah, tapi waktunya nggak pas ini. 3 menit dijawab aja kapal yang sedikit ini. Ini usah ya. Saya tinggal di satu kampung yang mayoritas warganya kurang lebih 70% berpemahaman LDII. Apa nasihatnya bagi saya terus dalam membela agama saya? Maksud dikasih hasilnya membela agama Islam dan dalam bermuamalah dengan warga LDI dan yang bukan LDI. Masya Allah. Kalau antum tinggal di kampung seperti itu, lihat kondisi. Mampukah antum mempertahankan prinsip ataukah tidak? Kalau antum mampu mempertahankan prinsip,
Maka perjuangkan prinsip di tengah-tengah kamu tersebut. Yang pertama, dengan cara antum lebih banyak, lebih bersemangat mempelajari agama Allah yang benar ini. Bekali diri anda dengan ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa mempertahankan prinsip dan mampu untuk menolak berbagai macam syubhat yang ada dari warga LDII. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah antum harus bisa mewarnai suasana kampung tadi dengan warna sunnah. Ini masih pembahasan pertama yang masih mampu mempertahankan prinsip. Cara mewarnainya barakallahu fikum, itu perhatikan kondisi. Tidak mesti upaya untuk mewarnai itu langsung tampil. Tidak mesti. Apalagi antum 1-2 orang, ya personal, bukan komunitas. Warnanya barakallahu fikum ialah warnai kehidupan antum, warnai akhlaknya antum, warnai ucapan antum, warnai perbuatan antum dengan sunnah. Itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Barakallahu fikum. Dalam kondisi yang demikian, antum tidak mungkin untuk melaksanakan hajar kulli, pemboikotan secara total kepada mereka, tidak mungkin. Yang dilakukan juz'i secara personal. Jangan menghadiri majelisnya mereka, jangan ikut taklimnya mereka. Itu saja. Kamu harus membenci prinsip mereka, membenci penyimpangan mereka. Itu hajar. Dalam poin-poin yang lain tidak mungkin kamu hajar. Kalau kamu ketemu sama mereka, ya kamu salami. Tunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Ketemu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jawab Ustaz. Biar aja. Terus khususnya masyarakat non LDI. Nah, begitu loh. Itu mencari hati dari non LDI juga. Terus begitu. Itu perjuangan yang sangat panjang, sangat besar, sangat melelahkan, butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh hikmah dan segala macam ya, kawan. Yang mampu silahkan coba. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda tidak mampu mempertahankan prinsip di tempat yang semacam itu 70%, itu sangat besar. Nah kalau kemudian ada 1000 kakak begitu, 700 kakak itu LDI, yang 300-nya macam-macam. Nah, cuman kamu tok 1 K yang sunni, nggak mampu mempertahankan prinsipnya kamu. Kesini LDI, kesini yang lainnya lagi, kesitu orang awam, yang ini orang jahil, yang ini ahli maksiat, dan segala macamnya. Bagaimana solusinya ya Pak? Yo pindah, harus pindah lingkungan. Barakallahu fikum. Prinsip dalam mencari tempat tinggal ikhwan ialah ad-dar qabla al-jar. Salah, al-jar qabla ad-dar kalau ngomong. Al-jar qabla ad-dar. Tengok dulu tetangga kamu sebelum rumah kamu. Ketika kamu hendak domisili di sebuah tempat, cek sekitar dulu. Jangan cek rumahnya dulu, cek sekitarnya dulu. Oh, sekitarnya baik, orang yang sholihin, orang-orang yang ya masih awam tapi orangnya baik-baik, yang punya akhlak, tidak dipekerti, orangnya bagus dan segala macamnya. Ini baik ini. Taruh dar di situ. Entah dar nama rumah, entah dar kontrak, yang penting dar. Barakallahu. Jadi paham ini kan? Mahfum? Hah? Barakallahu. Ini jawaban singkat. Jawaban semacam ini untuk melihat saya pernah membaca penjelasan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ya. Dalam kitab beliau Huququl Jar. Huququl Jar. Salah ya? Ini 2 kemungkinan, mampu atau enggak mampu. Yang tahu ialah antum sendiri. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik, hidayah kepada kita sehingga termasuk dalam golongan para pembela agama Allah yang hakiki, bukan sebagai perusak-perusak agama.
Wallahu a'lam bishawab. Kafilah huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal wa hafizakumullah.